Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada yang kami hormati seluruh peserta kajian sore ini, Alhamdulillah kita bisa bersua di tengah suasana Ramadan yang penuh keprihatinan di tengah corona ini. Dan pada sore ini akan saya sampaikan mengenai tafsir surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang turun di Mekah, turun setelah surat Al-Buruj. Artinya bahwa di dalam juz amma ini surat At-Tin dan juz am dan Al-Buruj itu ternyata tidak diletakkan berurutan, yang berarti juz amma disusun tidak urut berdasarkan asbabun nuzul. Tapi memang ada keterkaitan At-Tin ini dengan ayat-ayat sebelumnya, karena sebagian besar surat yang turun di Mekah itu memang mengajarkan dasar-dasar keimanan, memberikan makna dasar pada hidup manusia, pada hubungan sesama, tentang alam, tentang hari akhir, dan hubungan kita dengan yang gaib, dengan Allah. Ini dasar di dalam surat-surat yang ada di juz amma atau surat-surat Makkiyah khususnya, karena juz amma ada juga yang Madaniyah. Di dalam surat At-Tin ada 8 ayat, yang ini dimulai dengan wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Mengapa Allah bersumpah dengan buah? Ini pertanyaan yang mungkin muncul. Mengapa surat ini disebut dengan At-Tin dan mengapa dimulai dengan sumpah wattini wazzaitun? Ya tentu menurut sebagian besar ulama yang disebut sumpah Allah itu menunjukkan pada kepentingan itu. Mengapa buah At-Tin dan zaitun dipakai? Karena penting bagi manusia maupun penting dalam membawa makna yang ingin disampaikan melalui surat ini. At-Tin ada beberapa tafsir. Di dalam tafsir At-Tabari ya dikatakan tin ya buah tin, zaitun ya zaitun. Yang kita kenal tin itu dimakan, buah yang tumbuh di padang pasir. Zaitun bisa dimakan ketika muda atau dijadikan minyak, yaitu minyak zaitun. Kalau kita tarik, berarti esensinya apa At-Tin? At-Tin itu makan, zaitun buah zaitun. Ada juga yang mengatakan bahwa At-Tin ini adalah terkait dengan kisah turunnya Nabi Adam dari surga. Ketika dia turun di satu wilayah, ada yang katakan di Afrika, ada yang katakan di wilayah Asia Tengah, Timur Tengah. Ini buah yang terkait dengan Nabi Adam. Sementara zaitun terkait dengan Nabi Nuh. Saat perahu Nabi Nuh yang lolos dari banjir badan besar itu turun, maka mereka menemukan buah zaitun itu. Ada tafsirnya lagi bahwa At-Tin itu makanan, bahwa manusia kebutuhan dasarnya makan. Dalam tingkat-tingkat kebutuhan manusia yang menjadi motivasi manusia bergerak, hidup, nilainya Maslow, maka buah makan itu adalah kebutuhan paling dasar. Lalu zaitun artinya apa? Minyak. Manusia kan butuh minyak sebagai alat masak maupun sebagai energi. Dan kita ingat di dunia ini berbagai perang dunia besar terjadi karena perebutan sumber minyak. Tanpa minyak nggak ada energi, nggak ada listrik, nggak ada mobil yang bisa berjalan. Betapa pentingnya, betapa buah-buah tin dan zaitun itu menggambarkan satu kebutuhan dasar manusia. Watturi Sinin dan Bukit Tursina. Bukit Tursina itu apa ya? Ada sepakat bahwa Bukit Tursina ini atau Gunung Tursina ini adalah gunung tempat Nabi Musa berbicara kepada Allah. Di kalangan orang-orang Nasrani maupun orang Yahudi yang percaya perjanjian lama, Musa bertemu Allah di Tursina itu dalam rangka untuk setelah Musa berprihatin dengan Tuhan, maka diberilah dia 10 perintah Tuhan, yang itu terkenal di dalam tradisi Yahudi Kristiani, Ten Commandment namanya, 10 perintah Tuhan. Tapi di dalam Islam tidak disebutkan dalam Quran mengenai kisah tersebut. Yang lebih dikenal bahwa Musa bertemu Allah di Tursina dan saling berbicara dengan Allah. Lalu Musa meminta agar Allah menunjukkan dirinya, agar lebih beriman. Tetapi dijawab oleh Allah, lihatlah pada gunung ini. Jika gunung ini masih ada, maka engkau akan bisa melihatku. Namun tatkala Allah manifest tajalli, ternyata gunungnya tidak mampu menampung kuasa Allah itu dan pecahlah di sana. Yang buat Musa lalu sujud, tersadar bahwa tidak butuh iman dengan cara demikian kepada Allah. Bagaimanapun al-ghaib, keimanan pada al-ghaib adalah dasar dari keyakinan kita. Maka Tursina ini menggambarkan satu proses keimanan manusia. Selain makan, energi manusia adalah ngiling di dalam hidup itu.
Wa hadzal baladil amin. Yang keempat, dan inilah negeri yang aman, yaitu negeri Mekah dengan adanya Ka'bah. Ya zaman dulu orang ada dua poros penting di Jazirah Arab, Yaman sebagai pusat peradaban besar, dulu ada kerajaan besar di sana, ada bendungan Ma'arib, peradaban kuno di sana. Dan di utara ada Syria yang itu juga tempat penting, tempat kuno di mana banyak peradaban besar Helenisme, pengaruh Helenisme. Ada pengaruh dari Romawi karena Syria dikuasai oleh Romawi, kadang-kadang juga oleh Persia, bergantian mereka berkuasa, sehingga peradabannya sangat kosmopolit. Dan disitulah tempat orang-orang Arab zaman dulu mengambil barang dagangan atau menjual di sana. Dan di antara perlintasan dari Yaman ke Syria atau Syria ke Yaman itulah ada Mekah. Di tengah padang pasir itu ada begitu besar sumber air yang membuat orang tenang di situ. Orang meletakkan barang-barang yang mereka hormati yang menjadi patung-patung di Ka'bah. Ketika mereka lewat, mereka bertemu lagi di sana, mereka hormati itu patungnya. Ada Lata, Uzza, Manat, itu patung-patung dari Syria, patung dewa pertanian, dewa pertanian yang disembah orang di sana. Maka orang lewat ke sana mengambil perbekalan dan untuk sembahyang, menyembah para patung-patung itu. Artinya apa? Bahwa Mekah memang sejak awal adalah tempat perdamaian, tempat yang tenang. Baladul amin, orang aman di sana, berbagai suku, berbagai orang pedagang lewat di situ dan berhenti di sana, dan mereka dijamin keamanan di sana sejak zaman dahulu kala. Ini mungkin bagian pertama dari tafsir.